Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini untuk mengisi mata kuliah pengantar ilmu ekonomi yang diampu oleh Ibu Rindi Metalisa SPMSI, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Sukma Kencana dengan NIM 120802208854, kemudian ada M Febrian Azti dengan NIM 120802212960, kemudian ada Marta Dina Cahyaningsi dengan NIM 120802230002 dan Muhammad Al Ansori dengan NIM 120802111840. Pada kesempatan kali ini kami akan mendiskusikan mengenai pemasaran hasil pertanian. Pemasaran sendiri dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau jasa yang dilakukan untuk memindahkan atau memproduksi suatu barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Nah, pemasaran sendiri juga dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan menyeluruh dan terencana yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam berbagai upaya agar mampu memenuhi kebutuhan pasar. Konsep pemasaran diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan efektif. Terdapat 4 hal yang menjadi prinsip utama dalam konsep pemasaran, yakni yang pertama ada pasar sasaran, yang kedua ada keperluan pengguna, yang ketiga ada pemasaran berintegrasi, yang keempat ada keuntungan. Kendala pemasaran hasil produk pertanian. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pertanian. Yang A, ada karakteristik dari produk pertanian, di antaranya barang mudah rusak, dan barang musiman, butuh ruang yang banyak, tidak seragamnya barang, dan yang terakhir ada jumlah produsen terlalu banyak. Selanjutnya ada yang B, karakteristik konsumen beragam, dan yang C, perbedaan tempat, D, efisien pemasaran, dan yang terakhir E, permasalahan yang menghambat terwujudnya sistem pemasaran hasil pertanian yang lebih efisien di Indonesia, di antaranya lemahnya infrastruktur, lemahnya informasi pasar, skala pasar pertanian yang relatif kecil, dan tinggi biaya transaksi. Dan yang terakhir, adanya kurangnya pengetahuan, contohnya grading dan heading. Peranan dan fungsi pemasaran hasil pertanian. A. Peranan pemasaran hasil pertanian. Pada sektor pertanian pemasaran dilakukan dalam rangka memperbaiki keseimbangan dalam produksi. Kebijakan pemasaran yang efektif akan mendorong perbaikan pendapatan produsen dan meningkatnya daya beli konsumen sehingga mendorong peningkatan produksi pertanian. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa peranan pemasaran itu sangat penting untuk membangun ekonomi terutama bagi produsen produk pangan. Dan yang B, ada pemasaran hasil pertanian. Fungsi pemasaran adalah serangkaian kegiatan yang fungsional yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemasaran, baik itu aktivitas proses fisik maupun aktivitas jasa yang ditunjukkan untuk memberikan kepuasan kepada konsumen sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Melalui penciptaan atau penambahan kegiatan bentuk waktu, tempat, dan kepemilikan terhadap suatu produk dan juga mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh produsen dalam upaya memuaskan konsumen secara lebih efektif. Fungsi penting dalam pemasaran hasil pertanian. Yang pertama ada fungsi penyimpanan. Sebagaimana kita tahu, fungsi penyimpanan diperlukan untuk menyimpan barang selama belum dikonsumsi atau menunggu diangkut ke daerah pemasaran atau menunggu diolah terhadap produk pertanian agar waktu simpanan menjadi lebih lama. Fungsi transportasi berperan dalam memperlancar perpindahan produk dari lokasi produksi sampai ke lokasi konsumen akhir. Fungsi dari standarisasi dan grading dimaksudkan untuk menyederhanakan dan mempermudah sekaligus meringankan biaya pemindahan komoditi melalui saluran pemasaran. Sedangkan grading adalah tindakan mengklasifikasi hasil pertanian menurut standarisasi yang diinginkan atau penyortiran produk-produk ke dalam satuan unit tertentu. Standarisasi adalah justifikasi kualitas yang seragam antara pembeli dan penjual, antar tempat dan waktu. Dari fungsi periklanan.
Fungsi periklanan yang dimaksud untuk menginformasikan atau mengenalkan ke konsumen apa yang tersedia untuk dibeli dan untuk mengubah permintaan atas suatu produk. Promosi melalui media periklanan sangatlah efisien karena menggunakan biaya yang sangat rendah dan mempunyai daya bujuk atau persuasif yang kuat. Promosi melalui media periklanan sangatlah efektif karena dapat memberikan informasi yang jelas terhadap produk pada segmen tertentu. Iklan juga mengarahkan pada konsumen dalam menyuguhkan produk sehingga dapat diyakini untuk memenuhi kebutuhan pembeli. Selain itu, ada juga fungsi iklan dalam pemasaran adalah memperkuat dorongan kebutuhan dan keinginan konsumen terhadap suatu produk untuk mencapai pemenuhan dalam kepuasan pelanggan tersebut. Kegunaan pendekatan dalam sistem pemasaran. Pendekatan dalam sistem pemasaran terdiri dari yang pertama yaitu pendekatan serba lembaga, yaitu mempelajari pemasaran dari segi organisasi atau lembaga yang terlibat pada kegiatan. Yang kedua yaitu pendekatan serba barang, pendekatan yang melibatkan studi tentang barang bagaimana berpindah titik dari produsen ke konsumen. Yang ketiga yaitu pendekatan serba manajemen, mempelajari pemasaran dengan menitik beratkan pada pendapatan. Yang keempat yaitu pendekatan serba sistem, mencakup elemen yang luas dalam sistem pemasaran termasuk keempat pendekatan di muka. Yang selanjutnya yaitu efisiensi pemasaran. Efisiensi pemasaran adalah peningkatan rasio output atau input. Ada dua efisiensi pemasaran. Yang pertama yaitu efisiensi operasional yang mengukur produktivitas pelaksanaan fungsi pemasaran. Yang kedua yaitu efisiensi harga yang mengukur bagaimana harga di pasar dapat mencerminkan biaya produktivitas dan biaya pemasaran yang memadai pada seluruh sistem pemasaran. Itu rencana strategi dalam pemasaran hasil pertanian. Strategi pemasaran dapat diartikan sebagai serangkaian upaya yang dilakukan oleh suatu bisnis atau perusahaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, karena potensi untuk menjual proposisi terbatas pada jumlah orang yang mengetahui hal ini. Strategi pemasaran memiliki peran penting dalam suatu perusahaan atau bisnis karena berfungsi untuk menentukan nilai ekonomi perusahaan, baik harga maupun jasa. Dalam usaha agribisnis, pemasaran menjadi kunci utama agar produk pertanian bisa sampai ke pasar atau konsumen terakhir. Namun sayangnya, sistem pemasaran yang berlangsung di Indonesia belum berjalan secara efektif dan efisien. Ada beberapa strategi pemasaran hasil pertanian yang dapat dijalankan, di antaranya yaitu membentuk koperasi hasil pertanian. Koperasi merupakan organisasi bisnis yang dijalankan oleh sekelompok orang untuk mencapai kepentingan bersama. Yang kedua yaitu dukungan perbankan daerah. Kegiatan pemasaran hasil produk pertanian membutuhkan pembiayaan dari pihak yang bisa melakukannya. Dalam hal ini ialah bank. Untuk mewujudkan pemasaran yang baik di daerah, maka diperlukan dukungan peranan perbankan sebagai lembaga pembiayaan. Perbankan sangat penting untuk menentukan maju mundurnya agribisnis daerah. Yang ketiga, lelang. Sistem lelang ini akan meningkatkan harga jual produk karena lembaga pemasaran selanjutnya akan dipilih berdasarkan harga belinya yang tertinggi. Petani akan lebih mudah mendapatkan keuntungan dan terhindar dari pengepul atau tengkulak. Yang terakhir yaitu menjalin hubungan dengan konsumen, merupakan kunci terakhir yang harus menjadi pegangan untuk mencapai kesuksesan dalam berbisnis. Baiklah, itu tadi merupakan penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai pemasaran hasil pertanian. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kami selaku kelompok 5 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.